Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Kini kita masuk di kajian Al-Quran, baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah hari ini di Masjid Jamiatul Khair, Malengkeri, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu jemaah Jamiatul Khair, begitu juga warganet dimanapun Anda berada, kita awali dengan kajian Al-Quran secara lafaziyah. Sebagaimana yang lazim, terlebih dahulu kita baca secara bersama-sama sebagai latihan ayat yang akan kita bahas, yaitu di surah Maryam ayat 64 sampai dengan 70. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم
لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزلن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Imran mulai dengan ayat 64. Surah Maryam ayat 64. Iya. Dimulai dengan wama natanazzalu, dan tidaklah kami turun. Ini pengakuan Jibril ya, sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya. Dan tidaklah kami turun illa, melainkan bi amri rabbika, dengan perintah Tuhanmu. Lahu, la ini bagi, hu ini menuju kepada Allah. Lahu, baginya, bagi Allah, ma, apa, baina yadaina, apa yang diantara di depan kami ya. Baina diantara, yadaina di depan kami, wama, dan apa, halfana, dan apa yang di belakang kami ya. Jadi miliknya lah apa yang ada di depan dan di belakang ya. Wama baina zalika, dan apa yang di antara keduanya ya. Wama kana, dan tidaklah rabbuka Tuhanmu nasiyan, lupa ya. Jadi ini menggambarkan kebosaan Allah bahwa apa yang di langit ya, apa yang ada di depan dan di belakang adalah milik Allah semuanya. Dan di antara dua materi sebenarnya tetap ada sesuatu ya, yang kita secara kasat mata kita lihat hampa, tetapi tetap ada. Salah satu contohnya adalah atmosfer ya. Oke. Kita lanjut. Rabbus samawati, Tuhan langit. Jadi Rabba ini adalah nama Tuhan, salah satu nama Tuhan yang menunjukkan pemelihara ya. Jadi dia bisa diartikan pemelihara langit ya, pencipta dan pemelihara langit. Rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Langit itu adalah dimaknai dengan yang di atas, sedangkan bumi yang kita pijak. Dan di antaranya itu tetap ada, seperti saya katakan tadi, salah satu contoh atmosfer ya, kita tidak lihat tetapi ada ya. Dan itulah yang memfilter ya, ada beberapa lapis yang memfilter cahaya matahari. Ada pun meteor yang akan mengancam bumi, melalui atmosfer itu dia akan hancur ya. Jadi apapun yang di antara keduanya. Pak budhu, maka sembahlah dia. Wastabir, dan berteguh hatilah. Stabir, berteguh hatilah. Li ibadatihi, dalam beribadat kepadanya.
Kemudian hal ta'lamu, apakah kamu mengetahui lahu baginya samian yang sama? Apakah ada Tuhan yang sama dengan dia? Nah, ini mengingatkan untuk tidak kita menserikatkan Allah. Ya, jadi ditanya hal ta'lamu lahu samian, apakah kamu tahu ada yang sama dengan dia? Tentu saja orang beriman akan menjawab tidak ada. Hanya Allah saja. Kemudian pada ayat 66, wa yaqulu, dan akan berkata al insanu, dan manusia akan berkata aiza, apabila kita mamitu telah mati, lasaupa, sungguh bakal ukhraju hayyan, apakah akan dihidupkan kembali. Nah, ini orang kafir ini meragukan itu, jadi menganggap sesudah mati tidak ada lagi, selesai. Nah, ini pandangan orang-orang kafir. Itulah menyebabkan mereka berbuat senanya di dunia tanpa batas, tanpa mempertimbangkan aturan-aturan. Kemudian pada ayat 67, Allah, apakah tidak atau tidakkah yaskuru, berpikir, ia berpikir, al insan, apakah manusia tidak berpikir, bahwasanya halaknahu, kami telah menciptakan min qablu, sebelumnya, walam yaku syai'an, dari dahulu dan tidak ada sama sekali. Ya, jadi kita ketahui bahwa kita ada, sebelumnya kita tidak ada sama sekali. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa rabbika, maka demi Tuhanmu, lanahsurannahum, sungguh kami akan mengumpulkan. Ya, jadi hasara, jadi akan mengumpulkan mereka, wasayatina, dan setan, summa, kemudian lanuhdirannahum, sungguh kami akan datangkan mereka haulal jahannama, di sekitar jahannam, yang berlutut, artinya dalam keadaan tidak berdaya. Pada ayat 69, summa, kemudian lananzi'annah, sungguh kami akan tarik min kulli syi'atin, dari tiap golongan, ayyuhum, siapa di antara mereka, asyaddu, paling, ala rahmani, itu yang paling durhaka kepada Tuhannya. Jadi nanti setelah dipadamkan akan ditariklah siapa yang paling durhaka. Jadi dua makhluk itu, yaitu manusia dan jin. Semua, kemudian lanahnu, sungguh kamilah, a'lamu, jadi kata a'lamu itu mengetahui, ada alif menunjukkan lebih, a'lamu, lebih mengetahui, billadzina, kepada orang-orang hum, yang mereka aula, lebih patut. Jadi aula tinggi, ada alifnya menunjukkan tingkat perbandingan, lebih tinggi, lebih patut, yang mereka lebih patut, biha, dengannya, lebih patut. Billadzina hum aula, yang lebih patut di antara mereka, biha, untuk berada di dalam, biha, siliang, yang masuk ke dalam neraka. Ya, arti lengkapnya. Kemudian sungguh kami lebih mengetahui kepada orang-orang yang lebih patut dimasukkan ke dalam neraka. Inilah pemaknaan secara lafaziyah. Nanti kita lebih dalami lagi dalam penafsiran tafsiriyah. Kalau penafsiran tafsiriyah bisa dikatakan terjemahan bebas atau lebih mendalami. Sedangkan pemaknaan secara lafaziyah adalah pemaknaan secara perkata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.